Serat Sakajati, Bab 5, Tanda di Malam Hari, Cahaya Jalur Rasa. Malam itu datang perlahan, membawa hawa lembut yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Setelah percakapan panjang dengan neneknya semalam, hati Sakajati terasa lebih lapang. Ketakutan yang biasanya menjerat dirinya di tiap menjelang tidur tidak lagi segelap dahulu. Ada ruang kecil untuk bernafas lebih dalam, ada jeda bagi tubuhnya yang lelah untuk menerima keheningan malam. Sakajati berbaring di tikar pandan, tubuhnya menempel pada anyaman yang mulai dingin. Atap bambu di atas kepalanya hanya menahan sebagian angin yang masuk dari celah-celah dinding. Tetapi malam ini, hembusan itu tidak menusuk, ia hadir bagai usapan pelan yang membuat kelopak mata terasa berat. Suara jangkrik di luar menandai bahwa dunia tetap berputar, bahwa ada kehidupan yang setia berjaga bahkan ketika manusia ingin beristirahat. Ia menarik napas panjang, lalu melepaskannya perlahan. Bayangan ketakutan semalam, tentang suara aneh, tentang kegelapan yang seperti mau menelan dirinya, masih menyisa, namun tidak sekuat dulu. Kata-kata nenek masih terngiang, tidak semua yang datang harus kau ikuti, nak. Tapi juga tidak semua yang datang berarti buruk. Kalimat itu memberi Sakajati keberanian kecil. Dalam hati, ia masih bertanya-tanya, apakah benar ada sesuatu di balik gelap? Apakah benar tidur hanyalah tidur, atau ada lapisan lain yang menunggu dijelajahi? Pertanyaan itu seperti benih yang belum tumbuh, tapi sudah menekan tanah dari bawah. Ia memejamkan mata, awalnya ragu, karena setiap kali ia menutup mata, kegelapan sering membuatnya sesak. Namun kali ini ia mencoba berbeda. Ia biarkan napasnya mengalir, ia biarkan tubuhnya tertenggelam dalam tikar. Tidak ada upaya menolak, tidak ada dorongan melawan. Hanya menyerah pada malam yang sunyi. Angin menyelinap melalui celah bambu, menyapu lembut rambutnya yang basah keringat. Ada kesejukan yang menenangkan, seakan seluruh dunia malam itu bersiap untuknya, menyingkirkan ketakutan sedikit demi sedikit, menyiapkan ruang untuk sesuatu yang lain. Dan dalam jeda itu, di antara ketakutan yang mulai reda dan rasa tenang yang perlahan datang, Sakajati merasa dirinya siap untuk tidur dengan cara yang berbeda. Bukan tidur karena lelah semata, tetapi tidur yang membuka kemungkinan, seperti pintu kecil yang menunggu untuk diketuk dari dalam. Ketika kelopak matanya telah tertutup rapat, Sakajati awalnya hanya mendapati kegelapan yang biasa. Namun cepat sekali ia menyadari bahwa gelap kali ini tidak sama dengan gelap yang ia kenal. Ada sesuatu yang berdenyut lembut di dalamnya, seolah-olah ruang hitam itu bukan kosong, melainkan penuh dengan lapisan halus yang bergetar. Ia menahan napas sebentar, tubuhnya kaku. Tapi semakin ia mencoba mendengar dan merasakan, getaran itu makin jelas. Bukan bunyi, bukan pula bayangan, melainkan semacam gelombang yang menyentuh dirinya dari dalam. Seperti aliran darah yang tiba-tiba ia sadari keberadaannya, seperti detak jantung yang biasanya tak terdengar kini menjadi cahaya samar yang berdenyut. Dalam kegelapan matanya, seberkas sinar lembut muncul, bukan terang yang membutakan, melainkan cahaya seakan terbuat dari nafasnya sendiri. Sinar itu berkedip mengikuti ritme jantung, duk duk duk, hingga ia bisa merasakannya dengan jelas. Cahaya itu tidak datang dari luar, melainkan dari suatu tempat di balik rasa tubuhnya, sebuah inti yang selama ini tersembunyi. Sekilas ia teringat pada ucapan nenek, tidak semua yang datang harus kau ikuti. Kata-kata itu mengalun di telinganya seperti sebuah peringatan. Ada dorongan untuk segera membuka mata, untuk menyingkirkan rasa aneh yang bisa jadi menjerumuskannya. Namun bersamaan dengan itu, rasa ingin tahunya menyala lebih kuat. Apa sebenarnya cahaya ini? Kenapa ia bisa melihat sesuatu padahal matanya terpejam? Penasaran itu merambati dirinya, merobek sedikit demi sedikit selimut ketakutan yang tadi masih tersisa. Tangannya yang semula menggenggam tikar kini perlahan mengendur. Ia memilih bertahan dalam gelap itu, membiarkan denyut cahaya terus muncul dan lenyap, bagai bintang kecil yang berkedip di langit malam. Semakin ia menenangkan diri, cahaya itu kian terasa nyata. Bukan hanya sekadar kilatan, melainkan sebuah keberadaan yang hidup. Sakajati merasa seolah sedang menatap permukaan air di dalam dirinya sendiri, di mana tiap riak mengikuti irama tubuhnya. Tidak ada suara lain, tidak ada gangguan dari luar, hanya dirinya dan cahaya yang seakan memanggil. Perasaan aneh menjalar di dadanya, campuran damai dan gentar. Damai karena cahaya itu terasa lembut, tidak mengancam. Gentar karena ia tidak tahu kemana semua ini akan membawanya. Tetapi di balik rasa gentar itu,
ada sesuatu yang lebih kuat, sebuah keinginan untuk melangkah lebih jauh, untuk membiarkan cahaya itu menunjukkan jalan. Ia menarik napas sekali lagi, kali ini lebih dalam. Lalu membiarkan dirinya hanyut. Gelap yang tadinya hanya kegelapan kini menjadi sebuah ruang baru, sebuah pintu yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan cahaya samar yang berdenyut di balik pejam matanya tampak semakin jelas, semakin nyata, menunggu untuk diikuti. Cahaya samar yang berdenyut mengikuti detak jantungnya tidak berhenti hanya sebagai titik-titik. Perlahan, sinar itu memanjang, meregang seperti benang tipis yang ditarik dari dalam tubuhnya. Awalnya hanya seutas garis pendek, berkilau redup, namun semakin lama semakin jelas bentuknya. Garis itu tidak lurus, melainkan berkelok-kelok seolah mencari jalannya sendiri di dalam ruang gelap. Sakajati tertegun. Ia tahu bahwa matanya masih tertutup, tetapi apa yang muncul bukanlah bayangan dari penglihatan. Cahaya itu lahir dari rasa yang bergerak dalam tubuhnya, dari bagian yang biasanya tidak pernah ia perhatikan. Ia mencoba menggeser pandangannya, tapi sadar bahwa yang ia gunakan bukanlah mata, melainkan semacam kesadaran yang lebih dalam. Garis cahaya itu terus menjalar, membuat lengkungan-lengkungan yang lembut seperti sungai kecil di malam hari. Sakajati mendapati dirinya hanya bisa mengikutinya dengan rasa, bukan langkah, bukan gerakan tubuh. Seolah ada magnet halus yang menarik hatinya untuk mendekat. Ia mencoba menahan, mengingat kata-kata nenek yang memperingatkan agar tidak selalu mengikuti hal-hal yang datang. Namun keindahan jalur bercahaya itu membuatnya sulit berpaling. Di dalam kegelapan yang biasanya mencekam, jalur itu seperti satu-satunya tanda kehidupan, seperti jalan setapak bercahaya yang menembus hutan sunyi. Semakin ia fokus, jalur itu menjadi kian nyata. Ujung-ujungnya tidak lagi kabur, melainkan tajam berkilau. Warnanya bukan sekadar putih, tapi berlapis-lapis, ada hangat keemasan, ada redup kehijauan, ada bayangan biru pucat yang berpadu jadi satu. Semua warna itu mengalir bersamaan, menjadikan garis cahaya hidup, berdenyut seirama dengan tubuhnya. Rasa ingin tahu semakin menguasai dirinya. Ia membiarkan kesadarannya meraba jalur itu. Begitu disentuh oleh perhatiannya, jalur bercahaya itu bergetar lembut, seperti tali yang merespons sentuhan jari. Getaran itu menyebar ke seluruh tubuh Sakajati, membuat dadanya hangat sekaligus ringan. Lalu jalur itu mulai memanjang lebih jauh. Dari sekadar garis pendek di hadapannya, kini ia meluas seperti jalan setapak yang menembus kegelapan. Sakajati merasa dirinya dituntun, langkah batinnya seperti bergerak mengikuti arah yang ditentukan cahaya. Tidak ada tanah, tidak ada udara, hanya jalur bercahaya yang melayang di tengah kegelapan tanpa batas. Ia merasakan tubuhnya semakin ringan, hampir seperti terlepas dari beban. Jalur itu membawanya semakin jauh, meluas tanpa ia tahu ujungnya akan berhenti di mana. Ada perasaan asing yang tumbuh, seperti sedang menempuh perjalanan, padahal tubuhnya tetap terbaring di atas tikar. Sekilas, ia mendengar gaung samar dari kejauhan, suara-suara yang tidak jelas bentuknya. Namun jalur cahaya terlalu kuat menarik perhatiannya. Ia ingin tahu kemana semua ini akan bermuara. Jalur itu terus berkelok, tak pernah lurus, seolah sengaja membawa dirinya pada perjalanan yang penuh misteri. Dan di setiap kelokan, cahaya berpendar lebih terang, membuat kegelapan di sekitarnya terasa semakin rapuh. Di balik semua itu, satu hal yang ia rasakan dengan jelas, jalur ini bukan sekadar ilusi. Ia hidup, ia nyata, dan ia menunggu untuk diikuti sampai akhir. Tubuh Sakajati terasa semakin ringan, seolah perlahan melepaskan beban yang selama ini menahannya pada lantai tikar. Ia bukan lagi sekadar berbaring, melainkan melayang di dalam dirinya sendiri. Jalur bercahaya itu memandunya, dan setiap lengkungan garis terasa seperti ayunan yang lembut, membuat tubuhnya bergerak tanpa benar-benar bergerak. Ada rasa damai yang menyusup dari sela-sela ketakutannya. Damai yang bukan datang dari dunia luar, bukan dari angin malam, bukan dari suara jangkrik, melainkan dari kedalaman yang tak pernah ia jamah sebelumnya. Rasanya seperti menemukan sebuah telaga tersembunyi di balik hutan lebat, hening, jernih, dan menenangkan. Namun, damai itu tidak berdiri sendiri. Ada juga gentar yang mengintai, membuat dadanya bergetar halus. Sakajati sadar bahwa ini bukan mimpi biasa. Ia tidak sedang mengembara di dunia yang tak berarti. Ada sesuatu yang nyata di balik jalur cahaya itu, sesuatu yang menunggu, sesuatu yang bisa mengubah dirinya jika berani menempuhnya.
Kesadaran itulah yang menimbulkan gentar, takut bahwa sekali ia melangkah, ia takkan bisa kembali menjadi Saka Jati yang sama. Di kejauhan, samar-samar terdengar bunyi yang tak mungkin berasal dari rumah bambunya. Awalnya hanya dengung halus, seperti desir angin yang dipaksa masuk ke dalam liang telinga. Lalu perlahan menjadi gema, riuh pasar yang jauh, tawa anak-anak, suara orang-orang berbicara, dan bunyi logam beradu. Semuanya terdengar kabur, seakan berasal dari sebuah dunia lain yang berdiri di ujung jalur cahaya. Saka Jati menegang. Bagaimana mungkin suara-suara itu hadir di balik pejam matanya? Bagaimana bisa cahaya yang ia rasakan membawa gema kehidupan asing? Namun semakin ia meragukan, semakin jelas pula suara itu terdengar. Jalur cahaya berdenyut cepat, seperti menguatkan keterhubungan antara dirinya dan sumber gema itu. Ia menggenggam rasa takutnya, menahannya agar tidak runtuh menjadi panik. Justru karena rasa itu begitu nyata, ia merasa jalur ini lebih dari sekadar permainan imajinasi. Jalur ini menuju sesuatu yang besar, sesuatu yang menanti untuk dijangkau. Detik-detik terasa panjang, tubuhnya yang melayang seolah ditarik oleh arus halus. Ia tidak tahu apakah itu akan membawanya ke tempat terang atau justru ke jurang, tapi rasa ingin tahu menyalip segala ketakutan. Dan di antara riuh gema yang makin jelas, hati kecilnya berbisik, di sanalah jawabannya. Tepat ketika Saka Jati hendak meresapi jalur itu lebih jauh, suara neneknya terdengar memanggil dari dunia nyata. Suara yang lembut namun tegas, mengguncang lapisan hening yang baru saja ia masuki. "Jati, sudah malam, nak. Tidurlah baik-baik." Begitu suara itu mengalun. Sekejap, jalur bercahaya yang semula berdenyut terang mulai meredup. Garis-garis yang tadinya memanjang kini mengecil, seperti ditarik kembali ke dalam dada Saka Jati. Suara riuh pasar, tawa, dan logam beradu ikut menjauh, tenggelam ke dalam kegelapan yang menutup perlahan. Semua lenyap, seperti pintu yang ditutup sebelum ia sempat melangkah ke dalamnya. Saka Jati terperanjat dan membuka mata. Nafasnya terengah, dan keringat dingin membasahi pelipis serta punggungnya. Tikar di bawah tubuhnya basah oleh rasa cemas bercampur kagum. Malam yang tenang itu kembali menjadi malam biasa, hanya suara jangkrik dan angin yang masuk dari celah dinding bambu. Namun sensasi jalur cahaya masih berbekas di tubuhnya, berdenyut samar di balik dada. Ia terdiam lama, menatap langit-langit rumah. Pertanyaan demi pertanyaan berputar dalam pikirannya. Apa yang baru saja ia alami? Apakah itu mimpi, atau memang ada sesuatu yang menunggu di balik pejam mata? Kata-kata nenek tentang, tidak semua yang datang harus diikuti, kembali menggema, tapi kali ini justru menyalakan bara penasaran yang lebih kuat. Saka Jati tahu ia telah melihat sekilas sesuatu yang tidak biasa, lapisan lain yang tersembunyi di balik dunia sehari-hari. Sesuatu yang memanggilnya untuk kembali. Ia menggenggam ujung tikar erat-erat, tubuhnya masih bergetar, namun dalam hatinya tumbuh satu keyakinan, jalur cahaya itu belum selesai. Dan dengan rasa penasaran yang belum terjawab, ia memejamkan mata kembali, meski kali ini tidak ada cahaya yang datang. Hanya keheningan malam yang menyisakan janji samar, bahwa di balik tidur dan rasa, ada jalan yang menantinya.